Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online, kali ini dengan Kak Andrew. Marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah dengan membaca Alkitab kita dari Mazmur 2 ayat 11 yang berbunyi, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar." Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk beribadah dengan memuji Tuhan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami berkat, di mana kami masih bisa menikmati udara di hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan, pimpin dan berkatilah kami yang akan beribadah sekolah Minggu secara online, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kau pimpin dan berkatilah jaringan yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, biarlah jaringan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya kami bisa menikmati untuk memuji Engkau dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bersahabat dengan Roh Kudus. Kata bersahabat mempunyai arti kata kita mengenal baik seseorang. Bersahabat dengan Roh Kudus diharapkan kita bisa mengenal baik Roh Kudus yang menyertai kita. Marilah kita menaikkan pujian kembali, bila roh Allah di dalamku.
Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Minggu lalu kita belajar tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun untuk menyertai kita di dunia. Tentunya kita sangat berbahagia dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya. Marilah kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menaikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
Haleluya bagimu Tuhan. Adik-adik, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tunggul. Selamat pagi adik-adik Tunas A, B, dan pukul 10.30. Dan pagi hari ini tanggal 2 Mei 2021 kembali bertemu dengan Kak Tunggul. Dan kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah daring atau lewat online. Dan temanya pada pagi hari ini adalah bersahabat dengan Roh Kudus. Mari adik-adik bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa dulu, meminta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik, Tuhan yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kami sehingga kami mengerti. Pimpin kami semua Tuhan, sehingga apa yang kami bicarakan dan firman Tuhan yang disampaikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk seluruh sukacita, dan terutama terima kasih untuk kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mohon. Amin. Nah, adik-adik sekalian, bersahabat dengan Roh Kudus. Bersahabat berarti berteman, akrab dengan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan akan hadirnya Roh Kudus yang akan berkarya di dalam diri setiap muridnya dan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan adik-adik bisa kita lihat nanti membaca di Yohanes 14 ayat 16. Dan kemudian kita juga nanti akan belajar peristiwa Pentakosta, di mana kedatangan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan sekarang ini Roh Kudus terus bekerja pada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kita berbicara adik-adik ya, tema ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal adik-adik. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus merupakan roh Allah yang berkarya dan menolong, memimpin dan menghibur kita dikala kita duka, dikala kita sedih, dan menjadi teman yang setia dikala kita kesepian, dikala kita merasa sendiri. Roh Kudus juga menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus berkenan kepadanya, taat firman Tuhan, peka dan mau menolong orang lain yang dalam keadaan susah dan sulit. Nah, adik-adik, apa saja sih bentuk-bentuk bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, jika kita melakukan sesuatu yang salah, adik-adik, maka hati dan nurani kita akan merasa tidak enak. Atau pada saat kita sedang bergumul dengan suatu tantangan atau persoalan, maka Roh Kuduslah yang mendorong kita, yang memberitahu kita untuk datang kepada Tuhan Yesus sehingga kita dimampukan Roh Kudus berdoa kepadanya. Jadi Roh Kudus membimbing kita dan menolong kita, memberi kita hikmat bijaksana dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa dan Allah Anak kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya adik-adik Roh Kudus juga disebut the Spirit of Christ. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Tentu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Peristiwa Pentakosta. Ini penting adik-adik. Pentakosta adalah hari ke-50. Jadi hari ke-50 sejak Tuhan Yesus bangkit, turunlah Roh Kudus kepada para murid. Kita tahu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan kemudian bertemu dengan para murid-muridnya dan juga bertemu dan banyak orang bersaksi, hampir ada 500 orang pada saat kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari dan kemudian naik ke surga. Tepat di hari ke-50, kita menyebutnya dengan hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus kepada para murid dalam bentuk lidah api. Hal inilah yang membuat murid-murid berubah dan berani serta bersemangat dalam mewartakan firman Tuhan dan kabar baik. Mereka langsung keluar dari gedung atau ruangan tersebut, kemudian mereka mulai berkhotbah.
Dan pada hari itu adik-adik, dengan pimpinan Roh Kudus, ada 3.000 orang yang bertobat dan menjadi pengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada slide berikutnya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pertama, Roh Kudus memiliki nama-nama Allah. Di situ bisa dilihat firman Tuhan, dan nanti ada beberapa firman Tuhan yang kakak akan bacakan, dan kita sama-sama boleh mendengar dan mempelajarinya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus memiliki sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus setara dengan Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat bersama-sama. Roh Kudus memiliki nama-nama Allah. Ada di dalam Matius 10 ayatnya ke-20. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kemudian kita bisa lihat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah dia di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mari adik-adik kita baca lagi firman Tuhan berikut ini. Roh Kudus memiliki nama-nama Allah. Yang terambil dari Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, mari kita lanjutkan, di mana Roh Kudus memiliki juga sifat-sifat Allah. Kita bisa lihat di Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan Roh Kudus setara dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kita tahu adik-adik ini adalah juga amanat agung dari Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengabarkan berita kabar baik. Bukti Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menerapkan karya keselamatan Kristus yang sempurna, agar terwujud nyata menjadi pengalaman hidup orang Kristen. Ini bisa kita lihat nanti adik-adik di 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama. Allah Tritunggal. Sifat dari Roh Kudus. Ini penting. Sifat dari Roh Kudus apa saja? Tentu saja kudus. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa firman Tuhan yang adik-adik nanti bisa juga buka dan bisa baca. Kemudian sifat dari Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh kasih karunia, roh kemuliaan, dan esa. Nah, oleh karena itu, sama seperti Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Roh Kudus pun adalah Tuhan. Jadi kita, kalau bersahabat dengan Roh Kudus, kita akan selalu dilindungi olehnya. Dan kemanapun kita pergi, kita bersama dengan Roh Kudus. Nah, sifat dari Roh Kudus, adik-adik kita bisa lihat di sini, kudus. Kita bisa buka Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sifat dari Roh Kudus, roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sifat dari Roh Kudus. Roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sifat-sifat dari Roh Kudus. Roh kemuliaan, 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kita semua adik-adik memiliki Roh Kudus yang ada bersama kita, yang menyelidiki hati kita, yang membantu kita, yang menolong kita, menghibur kita, memberikan kita petunjuk. Sangat besar kasih Tuhan kepada kita adik-adik ya, sehingga ditinggalkannya Roh Kudus buat kita.
sifat dari Roh Kudus Esa, Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, jadi adik-adik, kita tadi sudah tahu ya, bahwa Roh Kudus juga setara dengan Bapa dan Anak. Apakah simbol Roh Kudus yang kalian ketahui? Nah, ini ya, Roh Kudus dilambangkan dengan minyak. 1 Samuel 16 ayat 33. Ya, Nabi Samuel diminta Tuhan untuk menemui raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri, yaitu Daud, yang pada saat itu masih muda. Dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Roh Kudus dilambangkan dengan air yang terdapat di Yohanes 4. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus haus dan berhenti di satu sumur di daerah Samaria, adalah seorang perempuan yang datang kepadanya, dan Tuhan Yesus di sana kemudian mengucapkan yang ada di sini, bahwa jika menerima air kehidupan yang akan mengalir, dan adik-adik bisa tahu bahwa Roh Kudus dilambangkan dengan air. Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati. Pada saat Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang, datanglah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga dibaptis. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati. Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Yohanes 3 ayat 8. Seorang Farisi, Nikodemus, datang kepada Tuhan Yesus malam-malam dan berbincang-bincang tentang pengajaran yang disampaikan oleh Kristus. Di sana dikatakan di Yohanes 3 ayat 8, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Dan Roh Kudus yang kita sudah tahu dengan angin yang kencang datang ke tempat murid-murid berkumpul, dan Roh Kudus dilambangkan dengan api, sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Yang tadi cerita di awal ya adik-adik ya, sehingga 3.000 orang bertobat. Nah, supaya gampang ingatnya adik-adik, ingat aja mama. Minyak, kemudian A air, M merpati, A-nya angin, dan A berikutnya api. Mama. Mulai sekarang adik-adik hafal nih ya simbol-simbol daripada Roh Kudus. Ayat hafalan untuk kebaktian ibadah hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Mari kita adik-adik sama-sama baca. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kita ulangi ya ayat hafalannya. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nah, adik-adik, sekarang saatnya persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang adik-adik siapkan seperti ini, yang sudah disiapkan, yang sederhana saja. Kemudian dimasukkan uangnya adik-adik ya. Dan bisa diberikan saat kita nanti sudah bisa sekolah minggu di gedung gereja, atau adik-adik dapat meminta tolong papa dan mama untuk dapat memberikan persembahan dengan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bawa persembahan ke dalam doa persembahan, dan nanti kita doa tutup dan kita memuji Tuhan dengan Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Kami menjadi anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan, murid-murid yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang ada dan kami persembahkan ini boleh juga dipakai terus untuk memuliakan kerajaan-Mu, dipakai untuk kebaikan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.